Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Al-Wahid, yang Maha Esa, untuk mensucikan dirinya dari pensifatan yang tidak layak baginya. Contoh pensifatan yang dilakukan oleh 3 golongan yang mengatakan Allah punya anak. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang-orang Yahudi. Mereka berkata Uzair anak Allah. Yang kedua, orang-orang Nasrani. Mereka berkata Isa, yang mereka sebut Yesus, adalah anak Allah. Dan yang ketiga, orang-orang musyrikin Arab. Mereka berkata para malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sucikan dirinya dari memiliki anak dengan mengingatkan kepada kita bahwa dia adalah Al-Wahid, yang Maha Esa, yang tidak mungkin butuh kepada anak. Dalam surat Az-Zumar ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar." Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Maha suci dia, yaitu maha suci dari memiliki anak. Huwallahu al-wahidul qahhar. Karena dia adalah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Maka dia yang Maha Esa sehingga dia suci dari memiliki anak. Sebab memiliki anak adalah sifat makhluk, dan bagi makhluk itu suatu hal yang baik, suatu kesempurnaan. Tapi bagi Allah itu adalah kekurangan. Kita makhluk butuh untuk berketurunan, butuh memiliki anak, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun selainnya. Maka Allah sucikan dirinya dari pensifatan yang tidak layak baginya dengan mengingatkan dialah Al-Wahid yang Maha Esa. Begitu pula pensifatan umat Nasrani terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Trinitas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka melakukan itu, dan Allah ingatkan dia adalah yang Maha Esa, tidak pantas disifatkan dengan Trinitas. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 171, "Wala taqulu thalathah." Jangan kamu mengatakan yang berhak disembah ada 3, yaitu Allah itu sendiri, kemudian Yesus, kemudian Maryam, atau sebagai pengganti Maryam Ruhul Kudus. Jangan kamu berkata seperti itu. Intahu khairal lakum. Berhentilah dari ucapan itu, maka itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa. Jadi di sini juga terkandung kewajiban kita mendakwahi umat Nasrani bahwa ucapan mereka adalah ucapan yang tidak pantas kepada Allah. Kita dakwahi mereka. Wala taqulu thalatha. Jangan kamu mengatakan Allah adalah satu dari yang 3. Intahu khairal lakum. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Artinya supaya kamu selamat. Tapi sayangnya sebagian umat Islam ketika mereka merayakan hari raya yang mengandung keyakinan terhadap Trinitas, seakan-akan menyetujui. Kenapa? Karena memberikan apresiasi, mengucapkan selamat, bahkan ikut merayakan. Seharusnya kita katakan, berhenti kalian, jangan terus-menerus memiliki keyakinan itu dan mengucapkannya, apalagi sampai merayakan apa yang kalian yakini tersebut. Lalu kita ingatkan mereka, innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu hanyalah sesembahan yang Maha Esa. Begitu pula ketika Allah mengkafirkan umat Nasrani, juga Allah ingatkan namanya Al-Wahid yang Maha Esa dalam surat Al-Maidah ayat ke-73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang 3 dalam keyakinan mereka Trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang Maha Esa. Maka kembali Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan namanya yang Maha Esa untuk mensucikan dirinya dari pensifatan yang tidak layak baginya. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.